Alur pendaftaran P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Bagaimana alur pendaftaran P3K Tenaga Teknis tahun 2022 ini? Ikutin videonya sampai selesai agar Bapak Ibu dapat mendaftar dan mengetahui bagaimana alur pendaftarannya. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kesuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Alur pendaftaran P3K Tenaga Teknis ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah yaitu nanti para pelamar terlebih dahulu membuat akun di SSC ASN, yang mana pelamar akan mengisi NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir dan handphone dan emailnya. Kemudian password akun SSC ASN ini dan pertanyaan pengaman. Untuk mengetahuinya password ini, para pelamar harus membuat kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan juga underscore ataupun yang lainnya. Kemudian, tahapan selanjutnya membuat akun yaitu upload foto KTP, yang mana KTP-nya itu minimal 200 KB dan melakukan swap foto. Kemudian pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, dari daftar akun tersebut, maka akan divalidasi data kependudukannya. Apakah NIK-nya itu telah terdaftar di kependudukan setempat. Kemudian, tahapan yang kedua adalah daftar formasi, yang mana daftar formasi ini yaitu kita mengisi biodata. Kemudian kita di situ akan memilih jenis seleksi tenaga teknis. Karena ini adalah P3K Tenaga Teknis, silakan pilih tenaga teknis. Karena P3K di tahap ini ada pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis. Kemudian silakan memilih formasi. Kemudian silakan upload dokumennya. Kemudian resume. Kemudian cetak kartu pendaftaran. Berarti setelah langkahnya ini kita selesaikan, berarti 2 tahap telah kita selesaikan alur pendaftaran. Di tahap ketiga adalah seleksi administrasi, yang mana seleksi administrasi ini adalah nanti panitia akan memverifikasi data pelamar. Kemudian setelah diverifikasi, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian seleksi pelamar dapat melakukan sanggah, jadi kita nanti akan diberikan waktu yaitu untuk mensanggah terhadap hasil yang telah dikeluarkan oleh verifikator. Karena verifikator akan menjelaskan apa penyebab kita gagal dalam administrasi ini. Kemudian adalah panitia mengumumkan hasil sanggah, kemudian pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Nah, itu adalah alur yang ketiga. Kemudian, alur yang keempat adalah peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Jadi, untuk tenaga teknis akan dilakukan ujian CAT nantinya. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah pengumuman kelulusan, yaitu panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Kemudian pelamar dapat melakukan sanggah. Nah, di sini kita juga diberikan kesempatan untuk menyanggah terhadap hasil yang telah dikeluarkan oleh panitia. Bisa jadi panitia dalam memberikan penilaian itu ada kesalahan, maka kita dapat menyanggah jika memang itu adalah real di lapangan. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah
apabila sanggahan kita tadi diterima, yaitu ada waktunya yaitu untuk pengumuman hasil sanggah. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan maksudnya. Nah, seperti itu adalah tahapan alur pendaftaran tenaga teknis yang mana seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirim ke SSCAN dan dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan informasi yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme passing grade-nya itu, bagaimana kisi-kisinya telah dijelaskan di video-video sebelumnya. Jelasnya, Bapak Ibu pelamar teknis dapat melihat ke alamat sscasn.bkn.go.id. Nah, di situ alurnya telah dijelaskan, yaitu Bapak Ibu bisa masuk ke berandanya atau bisa masuk ke alurnya, atau jika ada pertanyaan yang memang dalam proses pembuatan akun atau yang lainnya, Bapak Ibu dapat memilih FNQ yaitu tentang P3K teknis. Kemudian jika ada kendala, Bapak Ibu dapat memilih helpdesk, atau untuk mengetahui info lowongan atau layanan informasi silakan dipilih. Demikian informasi seputaran P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Semoga dapat membantu. See you next